Mana ada pesta-pesta, berkuda, minum teh, nggak ada itu. Saya ini kerja, kerja, dan kerja. Ujar Kanjeng Noto, sapaan akrab Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro disambung tawa lepas. Ia adalah suami GKR Hayu, anak keempat Sri Sultan Hamengkubuwono X, menantu Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang bergelar seorang pangeran. Wong kadang Sabtu Minggu aja saya itu jarang libur loh. Dulu kerja di luar saya masih bisa cuti, jadi pangeran itu tidak ada cutinya. Lanjutnya, setelah menemui Kanjeng Noto di kantornya di Kawedanan Krido Mardowo dengan blangkon dan beskap lurik biru tua, hari itu ia tak berbeda dari abdi dalam keraton lain. Sebilah keris terselip di bagian belakang jarinya. Penampilan ini kontras dengan gayanya belasan tahun lalu saat masih kuliah di New York dan bekerja sebagai manajemen spesialis di UNDP, lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kini karir internasionalnya ia tinggalkan menjadi Pangeran Keraton Yogyakarta. Bukan berarti ia berhenti bekerja. Gelar pangeran justru membawanya ke banyak posisi di Yogyakarta. Di keraton ia diamanahi posisi penghageng alias kepala Kawedanan Krido Mardowo, departemen yang mengurusi seni tradisi keraton. Di luar itu, ia juga menjabat sebagai anggota Dewan Kebudayaan Yogyakarta, Ketua DPD LPM 1 Yogyakarta, dan juga pembina Tagana atau Taruna Siaga Bencana. Ragam pekerjaan ini membuatnya jauh dari gambaran umum tentang pangeran yang hidup berleha-leha. Pangeran itu ada yang punya jabatan fungsional, ada yang diberi gelar saja. Tandasnya, saat kami masuk ruang kerjanya, Notonegoro sedang memutar lagu 3 Malam yang baru saja dirilis Keraton Yogyakarta pada 28 Januari 2021 silam. Program rilis lagu adalah salah satu ide baru yang ia bawa. Jarinya menjentik mengikuti alunan lagu dari speaker di pojok ruangan. Meski sebuah mesin espresso terpajang di pojok lainnya, ia mengaku lebih suka menyeruput teh. Sebelum menikahi putrinya, Sultan memberinya gelar pangeran. Nama kecilnya Anggir Pribadi Wibowo diganti KPH Notonegoro. Awalnya saya sempat tidak mau nama ini karena bayangannya Notonegoro itu pasti orangnya gendut. Tapi ternyata tidak bisa dialihkan. Ngarso Dalem membacakan nama itu saat saya di wisuda jadi pangeran, ujar Notonegoro. Tak seperti keluarga keraton lain yang lebih tertutup, Kanjeng Noto terbilang populer di kalangan anak muda. Di akun Instagramnya, ia kerap mengunggah video-video komikal yang kontras dengan stereotip unggah-ungguh keraton adiluhung. Cuitannya pun sempat viral karena menanggapi tweet Anya Geraldine. Dikomentarin saya pakai lu gue. Lah itu kan bahasa pertama saya, wong saya lahir di Jakarta, bilanya. Setelah menikah 2013, Kanjeng Ratu atau istri saya boyong ke New York karena beliau juga sedang S2. Lalu sempat tinggal di Samoa, belum terlalu lama terasa waktu itu. Setelah itu saya dipanggil Ngarso Dalem untuk pulang, ujar Notonegoro. Jadi baru Januari 2019 ketika saya mulai full time di keraton itu kultur shock. Pertama dari sisi bahasa, saya belajar bahasa Jawa secukupnya saja. Tapi begitu jadi penghageng, abdi dalam ekspektasinya saya berbahasa Jawa yang bagus. Lah pangeran kok, ujar Notonegoro lagi. Belum lagi tanggung jawabnya. Saya itu biasa mengurus krisis, balik ke sini jadi ngurusi sinden, wayang, dan berbagai dinamikanya. Saya harus belajar banyak, lalu karena tradisinya sentralis, kalau butuh keputusan harus yang pucuk. Kalau Ngarso Dalem tidak ada, larinya ke saya. Jogetnya gimana, busananya gimana, estetika gendingnya gimana, aduh berat.
Aku ngerti apa, tapi buat mereka yang mutusi harus pangeran. Tapi kalau sekarang sudah berani. Alasan saya dipilih mengurusi Krido Mardowo, saya juga kurang tahu. Tapi Ngarso Dalem mulai berpikir kesenian yang ada di keraton juga harus dikembangkan sesuai kondisi masyarakat sekarang. Ada kebutuhan supaya keraton tetap relevan. Dilalah dari anak mantu yang masih seneng gamelan cuma saya. Makanya saya olah promosi, bikin flash mob, rilis lagu, dan hasilnya luar biasa. Dulu itu pas Subali Leno udah dirubung kayak boyband Korea. Itu luar biasa. Pertama, saya buat beberapa divisi baru yang dulu tidak ada. Misalnya divisi produksi, jadi kalau pentas ada yang mengurusi. Sekarang manajerial saya benahi, abdi dalamnya yang memang mendalami tata kelola seni. Terus divisi promosi, menyiapkan poster, konten, sosial media, dan lainnya. Ketiga, ada riset, karena untuk promo untuk bahan dan butuh narasi. Dari manajerial, saya menegaskan kualitas tidak boleh dikorbankan. Kami kan setahun ada beberapa pentas. Kalau Wiyogo yang bagus itu saja ya sudah. Hitungannya bukan pemerataan tapi kualitas. Kompetensi bukan dibagi rata. Kan kita ini bukan paguyuban di desa. Kalau di desa kan yang penting guyup, nggak pinter nggak apa-apa. Di sini tidak. Dari dulu sih harusnya kami ini profesional. Ujar Noto Negoro. Selama ini ada anggapan keraton terlalu eksklusif. Saya mau hapus itu. Jadi misalnya mau milih penari Bedoyo Sabto, ayo audisi terbuka. Ini 2023, nggak bisa kalau modelnya eksklusif. Anak-anak muda nggak mau. Ujar Noto Negoro lagi. Ditanya soal hubungan menantu mertua, Noto Negoro menjawab, kita harus bisa membedakan ya, beliau itu orang tua buat saya, tapi juga guru, dan juga raja. Nah itu kan ada waktu-waktunya, kapan beliau sebagai raja, sebagai orang tua. Tapi kadang-kadang sudah jelas, kalau acara resmi beliau miyos sebagai raja, saya mendampingi sebagai ajudan. Tapi kalau di rumah, ya nggak masalah bersenda gurau. Beliau kan orangnya humoris, banyak ndagel.